Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mulai pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu, agar bisa menguraikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagian yang akan kita renungkan sudah tertera di layar Bapak Ibu dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya tentu tidak akan membacakannya ya, kalau saya bacakan semua ayatnya cukup panjang. Nanti penggalan-penggalan ayatnya saja akan saya sampaikan. Dan ini adalah mukjizat ke-7 yang Tuhan Yesus lakukan menurut catatan Injil Yohanes. Nah, kita tahu bahwa tentu Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mukjizat, bukan hanya 7 ya. Tetapi ketika Yohanes memilih untuk mencuplik dan menceritakan kembali 7 kisah itu ada maksud teologis tertentu. Karena sesudah 7 mukjizat ini, kita juga akan belajar lagi, ketemu dengan angka 7 lagi, ego eimi, ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan itu akan kita mulai pada Kamis yang akan datang. Jadi nampaknya angka 7 menjadi spesial bagi penulis Injil Yohanes, karena berulang kali dia menggunakan pola yang sama, 7 mukjizat. Sekali lagi, Yesus melakukan lebih banyak daripada 7 mukjizat. Dia sengaja memilih 7 kisah, kemudian 7 perkataan, ego eimi, dan selanjutnya. Nah, ini bagian terakhir dari 7 mukjizat yang Yesus lakukan sesuai dengan catatan Injil Yohanes. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, saudara-saudara, garis besarnya saya rasa kita sudah pahami bersama. Bahwa ini adalah kisah perjumpaan antara Tuhan Yesus di satu sisi dengan Maria, Marta, kita familiar dengan dua nama itu, dan mempunyai seorang yang bernama Lazarus yang tinggal di kampung Betania. Maria ini dicatat di dalam Injil pasal Yohanes 11 ayat yang kedua adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus itu saudaranya. Jadi ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus, dua perempuan ini mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, tentu lewat perantara, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Siapa yang dimaksud dia yang engkau kasihi? Yang dimaksud adalah Lazarus. Jadi dua perempuan ini berinisiatif untuk melapor kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Kemudian Tuhan Yesus mendengar kabar itu tentu dari pembawa beritanya, dan Yesus dalam catatan Injil Yohanes pasal 11 ayat yang kelima dikatakan memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Yesus punya hubungan yang dekat dengan Maria, Marta, dan Lazarus itu. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada dan tidak segera datang ke Lazarus. Kemudian Tuhan Yesus datang ke Lazarus, dan ketika Tuhan Yesus datang ke Lazarus, ia mendapatkan kabar bahwa Lazarus sudah meninggal. Dan dia berkata, Maria dan Marta berkata kepada dia bahwa seandainya kamu datang lebih awal Tuhan, seandainya kamu datang lebih dulu, kejadiannya enggak seperti ini. Tercatat di ayat 11, Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan kemudian kita tahu kisahnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, supaya mempermudah percakapan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah memberi gambar besar kisah itu, saya ingin mengemukakan 5 pelajaran kehidupan yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini.
Sengaja untuk IG Live ini saya pecah jadi 5 supaya lebih mudah dicerna dan lebih mudah untuk kita ikuti rangkaian kisahnya. Pelajaran yang pertama, saudara-saudara, dari kisah ini adalah jalan Tuhan berbeda dengan rancangan atau pikiran manusia. Yang pertama kita pelajari jalan Tuhan berbeda dengan rencana atau pikiran manusia. Di ayat yang pasal 11 ayat yang ketiga, dan Lazarus sakit, itu saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan mereka sudah berpikir kalau mereka mengirim kabar kepada Yesus bahwa orang yang dekat dengan Yesus sakit, maka Yesus akan segera datang. Tetapi catatan Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sengaja menunda, bukan tanpa maksud, tetapi dengan maksud khusus. Dia sengaja menunda 2 hari. Dan ketika Tuhan Yesus sudah datang, kedapatan bahwa Lazarus sudah meninggal. Pasal 11 ayat 21 mencatat, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena itu kami kirim kabar ke kamu, Yesus. Mengapa engkau berjalan begitu lambat? Sekarang sudah terlambat. Dia sudah mati. Dan bukan hanya Marta yang mengatakan kalimat ini, tetapi Maria juga mengatakan kalimat yang sama. Di pasal 11 ayat 32. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara lihat ini cara berpikir manusia ya. Saudaranya dalam keadaan sakit, kirim utusan karena supaya secepat mungkin Yesus bisa datang. Tetapi bagi Yesus menjadi penting bagi dia untuk menunda 2 hari. Dan di ayat yang ke-40 Tuhan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini ada perbedaan antara cara berpikir manusia. Secepatnya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memilih bergerak menurut waktu dan rencananya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang pertama kita pelajari, saudara-saudara, jalan Tuhan, rancangan Tuhan berbeda dengan jalan atau rancangan manusia. Dan kita mungkin seperti Maria dan Marta yang bertanya, mengapa engkau terlambat datang? Sekiranya kamu datang lebih cepat, maka kematian tidak akan terjadi. Tetapi Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Kematian yang merupakan bagian dari kehidupan itu menjadi panggung di mana pernyataan kuasanya dilakukan. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa tak selalu Tuhan bekerja dalam waktu dan cara yang kita harapkan. Kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa memohon, tetapi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Ingat yang pertama ini. Jalan Tuhan berbeda dengan rencana dan jalan manusia. Meminta boleh, tetapi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari dari kisah ini adalah salah satu ayat yang seringkali disebut ayat terpendek di dalam Alkitab. Yohanes 11 ayat yang ke-35. Alkitab mencatat, maka menangislah Yesus. Saudara pikirkan, Yesus tahu dia akan melakukan mujizat itu, bukan? Dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus dari kematian, bukan? Lalu mengapa Yesus harus menangis? Apa yang ditangisi, saudara-saudara? Apakah sekedar hanya membuat suasana menjadi dramatis sebelum kemudian dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, ketika ia memasuki dunia ini, melihat bagaimana dosa berakibatkan maut, maka dia menangis. Dia prihatin dan sedih melihat bagaimana kuasa dosa berujung kepada maut. Itu salah satu yang menyebabkan Tuhan Yesus menangis.
Hal yang lain yang bisa saja menyebabkan Tuhan Yesus menangis di dalam kisah ini adalah ketidakpercayaan orang-orang. Orang-orang yang berkata dia bisa mencelikkan mata orang buta, masa dia nggak bisa membangkitkan orang mati sih? Itu bukan ungkapan sebuah keyakinan, tetapi itu ungkapan sebuah hal di mana mereka mengejek, melecehkan, menertawakan. Dan Yesus melihat itu semuanya. Yesus juga menangis karena ketidakpercayaan mereka. Ini orang-orang di kampung Betania di mana mereka tinggal, bukankah orang-orang yang juga pernah mendengar apa yang Kristus lakukan, saudara-saudara? Lalu mengapa ujungnya masih ketidakpercayaan? Saudara, yang kita pelajari yang kedua adalah kematian adalah bagian dari kehidupan kita setelah manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dan kematian itu menyebabkan rasa kehilangan yang dalam. Dan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia itu, mengekspresikan rasa kehilangan yang dalam karena kehilangan orang yang tercinta. Dan ini wajar kan, bukan saudara-saudara? Tiap kali kita ada di Adiasa, tiap kali kita mendengar berita kematian dan kedukaan, tiap kali ada peristiwa kedukaan orang yang relasinya makin dekat, makin dalam kehilangannya, bukan? Tetapi yang makin jauh tidak merasakan kehilangan itu, bukan? Makanya secara praktis bagi kita ini adalah sebuah reminder. Berikan kesempatan pada orang berduka dan menangis, saudara-saudara. Jangan katakan, sudah tenang, gak perlu nangis. Nanti suatu saat ketemu kok. Semakin dekat relasi, semakin dalam relasi, semakin besar lubang yang ditinggalkan akibat kehilangan itu. Bahkan Tuhan Yesus menangisi Lazarus karena hubungan yang dekat yang ada di antara keduanya. Tuhan Yesus menangisi bahwa kehidupan manusia harus binasa karena dosa manusia pertama, Adam dan Hawa, saudara-saudara. Saudara, ada dua hal yang kita pelajari dulu. Ya, yang pertama, jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Mereka mengharapkan Yesus segera datang, Yesus sengaja menunda 2 hari. Yang kedua, saudara-saudara, kematian adalah bagian dari kehidupan manusia setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan kematian itu menimbulkan rasa kehilangan sehingga Alkitab mengatakan, maka menangislah Yesus. Saudara-saudara, di dalam percakapan ini kalau nanti Anda punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen supaya saya bisa melihat dan menjawabnya. Kita sudah sampai pada 2 pelajaran, saudara-saudara ya. Dan sekarang kita sampai pada pelajaran yang ketiga dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, percakapan yang menarik terjadi di pasal 11 ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi Tuhan Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit. Jawaban Marta menunjukkan bahwa ia menyimak pengajaran Yesus. Selama ini kita asosiasikan Marta sebagai orang yang sibuk di dapur, Maria yang duduk diam mendengarkan Yesus, bukan? Tetapi dari bagian ini kita tahu bahwa Marta ini juga mendengarkan Yesus. Di ayat 24 Marta berkata kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, ini menarik. Marta ngerti konsep kebangkitan pada akhir zaman. Saudaraku akan bangkit nanti. Tetapi Yesus menjawab di ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia ini. Saudara, bagi Tuhan Yesus, mujizat
Di dalam catatan Injil Yohanes disebut sebagai semeia, tanda yang merujuk kepada sesuatu. Bagi Tuhan Yesus ketika dia melakukan mujizat, mujizat itu sebuah sarana, sebuah kendaraan yang bisa Tuhan Yesus pakai, bisa juga Tuhan Yesus tidak pakai mujizat untuk menunjukkan siapa dirinya. Jadi sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, dia sudah mengatakan saudaramu akan bangkit, dan kebangkitan Lazarus itu menjadi tanda yang merujuk kepada Yesus. Bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Pelajaran ketiga, saudara-saudara. Mujizat adalah tanda yang menunjuk pada sang pembuatnya. Saya tahu kita semua suka mujizat, saudara-saudara. Dan sebagian dari kita mungkin sudah pernah mengalaminya. Demikian pun saya sudah pernah mengalaminya. Mujizat adalah tindakan Allah yang relatif jarang terjadi. Saya tidak percaya kalau mujizat itu terjadi setiap hari. Kalau mujizat terjadi setiap hari, dia bukan mujizat. Dia hal yang biasa. Mujizat itu per definition adalah selalu memang sesuatu yang kadangkala terjadi. Ketika mujizat itu terjadi, mujizat itu menunjuk pada siapa pembuatnya. Itu mirip dengan ini, saudara-saudara. Ketika Anda menempuh perjalanan di jalan tol, kemudian ada papan penunjuk Solo, lurus saja, misalnya gitu ya. Anda tahu ketika Anda melihat papan itu, tidak seharusnya Anda duduk diam berhenti di bawah papan itu dan berkata, saya sudah nyampe Solo. Tidak, tanda itu menunjuk ke arah. Mujizat itu seperti papan tulisan yang ada huruf M-nya warna kuning. Anda tahu merek makanan itu bukan? Dan ada tulisan 500 meter. Anda tentu tidak akan merasa kenyang hanya duduk mengamati tanda itu, apalagi sudah merasa makan. Ketika Anda membaca tanda, plang nama itu, Anda tahu ini mesti menunjuk kepada tempat tertentu. Jadi menjadi salah ketika orang hanya mencari mujizat demi mujizat itu sendiri. Menjadi salah ketika mujizat itu tidak menunjuk pada pembuatnya dan kita berelasi lebih akrab dengan pembuatnya. Aneh kan saudara-saudara kalau orang berhenti mengamati tanda huruf M warna kuning, lalu kecap-kecap lidah sambil berkata, saya kenyang ya di sini ya, enak banget ya, luar biasa ya, bagus plangnya ya. Enggak. Plang itu menunjuk pada tempatnya. Mujizat di dalam Injil Yohanes adalah semeia, adalah tanda yang menunjuk pada siapa Kristus. Dan sebelum Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ini pelajaran pentingnya. Bahwa mujizat mengarahkan kita kepada Tuhan. Bukan hambanya, bukan menikmati mujizatnya itu sendiri, tetapi hati kita diarahkan kepada Tuhan Sang Pembuat mujizat. Saudara, sudah ada 3 hal yang kita pelajari ya dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita ulangi bagi mereka yang baru saja bergabung, bagi yang sudah mengikuti dari awal supaya kita nancep di dalam benak kita. Yang pertama, saudara-saudara, jalan Tuhan berbeda dengan rencana atau jalan manusia. Marta dan Maria pengen Yesus segera datang. Yesus menundanya. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari, kematian adalah bagian dari kehidupan setelah manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus menangis, ayat 35, melihat bagaimana dosa merusak kehidupan manusia. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, adalah mujizat adalah tanda yang menunjuk kepada siapa pembuatnya. Segera sebelum mujizat itu terjadi, Yesus sudah mengungkapkan apa yang harusnya mereka pahami bersama. Bahwa dialah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Yang keempat, saudara-saudara, ini yang menarik, saudara-saudara.
Banyak orang berkata kepada saya begini, Pak, Tuhan ngasih tanda aja deh sederhana. Tuhan ngasih mujizat deh Pak, dan I will believe, dan saya akan percaya. Coba kasih mujizat saja Pak, saya akan percaya. Seandainya ada satu saja mujizat, tanda saya akan percaya. Tidak, saudara-saudara. Catatan Alkitab menunjukkan bagaimana orang Israel yang berjalan di padang gurun itu melihat mujizat, menjejak mujizat dengan kaki mereka. Mereka diberi mana tiap hari. Mereka dilindungi dengan tiang awan dan tiang api. Mereka sudah menyaksikan laut terbelah. Tetapi dengan segitu banyak mujizat yang mereka rasakan, yang kini mereka injak dengan kaki mereka sendiri, mana lihat dengan mata mereka sendiri, yaitu tiang awan dan tiang api, hasilnya apa? Berulang kali mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Jadi mujizat tidak selalu menghasilkan respons berupa kepercayaan atau iman. Termasuk ketika Yesus sudah melakukan mujizat untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Ketika ayat 37 beberapa orang meremehkannya dan berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Lalu Yesus memerintahkan mujizat, angkatlah batu itu. Dan dia berkata kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar. Saudara bayangkan orang itu sudah mati 4 hari. Alkitab mencatat orang itu, Lazarus keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh sebagai tanda dia betul-betul sudah meninggal. Dan Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarlah pergi. Ini mujizat kan spektakuler banget, saudara-saudara. Bayangkan kalau Anda duduk di sana waktu itu, saya yakin Anda segera mengeluarkan HP Anda dan merekamnya. Ini bakal jadi viral nih, ini luar biasa nih, ini hebat nih, ini dahsyat nih. Tetapi Alkitab mencatat respons orang waktu itu apa, saudara-saudara? Orang-orang Yahudi waktu itu. Pasal 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka takut tersaingi, mereka takut kehadiran Yesus mengubah segala sesuatu. Maka walaupun mujizat sudah begitu jelas, mereka menolak untuk percaya. Ingat pelajaran berharga ini. Mujizat tidak selalu menghasilkan iman. Kalau orang sudah tidak mau percaya, betapapun dahsyat mujizatnya, ya tetap enggak percaya. Kalau orang sudah mau menolak, betapapun luar biasanya apa yang terjadi, tetap saja juga tidak percaya. Dan kira-kira Tuhan mengerti enggak natur manusia? Tuhan mengerti. Tuhan berpengalaman dengan umatnya dari era perjanjian lama sampai perjanjian baru. Israel dihujani mujizat setiap peristiwa penting dalam hidup mereka. Pun ujungnya masih bertanya, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Ketika Musa meninggalkan mereka, ujungnya apa, saudara-saudara? Untuk menerima tablet dari Allah itu, ujungnya apa yang dilakukan orang Israel? Mereka membuat berhala. Padahal kurang banyak apa mujizat terjadi. Tetapi itu tidak menghasilkan iman, tetapi itu tidak menumbuhkan iman. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi keliru kalau berpikir bahwa mujizat itu seperti membus iman kita. Pengalaman orang Israel, mujizat justru menghasilkan ketidakpercayaan dan penolakan. Kisah yang kita baca barusan menunjukkan bahwa mujizat justru menghasilkan respons kematian. Ancaman kematian dari orang-orang Yahudi kepada Yesus. Saudara, itu pelajaran keempat yang kita pelajari. Kita review lagi satu persatu ya, agar kita bisa mengingatnya.
Yang pertama kita pelajari dari kisah ini, jalan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Maria Marta ingin Yesus segera datang. Yesus sengaja memperlambat kedatangannya. Ada maksud ilahi tertentu. Yang kedua, saudara-saudara, kematian adalah bagian dari kehidupan manusia setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yesus menangisi ini. Bagaimana kuasa dosa merusak kehidupan. Yang ketiga, mujizat adalah sebuah tanda yang menunjuk pada pribadi pembuatnya. Siapa dia dan mengapa dia melakukan mujizat itu. Melalui mujizat kebangkitan Lazarus dari orang mati, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang keempat, saudara-saudara, tidak selalu mujizat menghasilkan iman atau kepercayaan. Catatan dari apa yang terjadi dengan Lazarus sudah jelas bahwa orang-orang malah bersepakat untuk membunuh Yesus. Yang kelima, saudara-saudara, kehidupan akan berakhir. Sudahkah kita menyerahkan dan memperserahkan diri kita kepada Yesus? Saudara, kalimat ini menarik bagi saya ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara, menurut Anda setelah Lazarus dibangkitkan dari kematian, dia mati lagi enggak? Ya, dia mati lagi. Dia mati 2 kali. Sekali dia mati, dia dibangkitkan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita tahu Tuhan Yesus sendiri mati dan dibangkitkan. Dan Lazarus yang menjalani kesempatan kedua di dalam kehidupannya juga pasti mati. Kematian adalah keniscayaan, saudara-saudara, cuma masalah waktu aja. Dan kita tidak bisa berpikir bahwa orang yang lebih tua ada di antrian di depan kita. Kita sudah menyaksikan bahwa siapa saja bisa dipanggil sewaktu-waktu. Maka pertanyaan mendasarnya adalah, ketika kehidupan kita berakhir, sudahkah kita meletakkan iman kita kepada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu? Hanya Yesus yang bisa memberikan kepastian akan kekekalan itu. Dan hidupnya menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa dia dimakamkan, namun kemudian dibangkitkan dari kematian. Sebagai sebuah tanda yang sulung bagi kita agar kita mengerti betapa berkuasa dan penuh kasih Allah itu. Siapa lagi yang bisa berkata seperti Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara? Pernahkah Anda mendengarkannya? Orang lain yang mengklaim seperti ini? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau kepadaku? Saudara, mujizat sekali lagi mengarahkan kita untuk menangkap poin utamanya. Siapa Yesus yang adalah jalan kebangkitan dan hidup, dan bagaimana kita berespons di hadapan Kristus itu. Nah, itu saudara-saudara 5 hal yang kita pelajari ya. 5 hal yang kita pelajari dari kisah mujizat terakhir ke-7 yang dicatat oleh Injil Yohanes. Kita yakin Yesus melakukan mujizat lebih banyak dari itu, tetapi setiap pilihan dari mujizat yang diceritakan oleh Yohanes mengajarkan makna tertentu. Dan hari ini kita menangkap makna itu, bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Bagi saudara yang baru datang, kita tadi udah berakhir pada 5 hal yang kita pelajari dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. Pertama, jalan Tuhan berbeda dengan rencana atau jalan manusia. Maria Marta ingin Yesus segera datang, tetapi Yesus memutuskan untuk menunda. Yang kedua, kematian adalah kepastian.
setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan kematian menyebabkan kehilangan, sehingga Alkitab mencatat, maka menangislah Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, mukjizat adalah tanda yang menunjuk pada siapa pembuatnya. Jangan berhenti menikmati mukjizat. Mukjizat adalah tanda, perhatikan dan kenalilah siapa pembuatnya. Itu yang Allah kehendaki. Yang keempat, tidak selalu mukjizat menghasilkan iman atau kepercayaan. Tidak selalu. Pengalaman orang Israel yang penuh dengan mukjizat, tidak selalu mereka jadi beriman, jadi lebih kuat. Dan di dalam kisah Yesus dengan Lazarus yang terjadi adalah orang-orang malah merencanakan pembunuhan kepada Yesus setelah mereka melihat mukjizat itu. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara, kehidupan kita akan berakhir. Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Satu-satunya pribadi yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia sungguh-sungguh sudah dibangkitkan dan hidup. Bersediakah kita menyerahkan hidup kita kepadanya? Uniknya, saudara-saudara, banyak orang memikirkan masa depannya. Punya insurance. Banyak orang memikirkan masa depannya, saudara-saudara. Persiapkan rumah untuk masa pensiun. Tabungan untuk masa tua. Nanti kalau sakit bagaimana selain punya insurance. Banyak orang mempersiapkan hidup yang akan datang itu. Yang dalam jangka 5, 10, 15, 20 itu. Pertanyaannya adalah, kalau kita menginvest segala sesuatu untuk kehidupan di dunia, seharusnya dengan logika yang sama, dalam tanda kutip, kita juga melakukan sesuatu untuk kehidupan kekekalan, bukan? Kalau yang 5, 10, 15, 20 tahun kita persiapkan dengan baik, mengapa yang kekekalan tidak kita siapkan dengan baik? Dan kita bisa mempersiapkan itu dengan langkah yang sangat sederhana, yaitu mempercayai Dia, Yesus Kristus, sebagai kebangkitan dan hidup. Dia yang menyucikan dosa kita, Dia yang menjadikan kita baru, dan memberi kepastian tempat kita dalam kekekalan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, saudara-saudara, kematian bukanlah kata akhir. Kematian membukakan pintu untuk mengalami kekekalan. Itu sebabnya, saudara-saudara, di tiap kali kedukaan kita mengatakan bahwa orang yang ada di dalam Kristus, dia berjumpa dengan Dia saat kematian menjelang. Kita ingat bukan penyamun yang sepanjang hidupnya berbuat salah, tetapi di akhir kehidupannya memilih untuk percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan kepadanya? Hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Siapa dia yang berani menjanjikan surga? Bukan sekedar menunjukkan jalan ke surga, tetapi menjanjikan surga. Bahwa hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hanya Kristus, Sang Anak Allah, Firman yang telah menjadi manusia, yang menjanjikan kepastian akan kehidupan yang akan datang itu. Jika kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan sekarang, maka menjadi hal yang tidak bijak jika kita tidak mempersiapkan kehidupan kita untuk masa depan. Dan hanya Kristus yang menjanjikan kekekalan itu. Nah, kita sudah mempelajari 5 hal yang kita bisa pelajari dari kisah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jika saudara ada pertanyaan, saya akan mencoba membaca dan menjawab pertanyaan Anda, saudara-saudara. Silahkan jika ada hal-hal tertentu yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari teks yang kita pelajari, yang tertera di layar Anda dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ini. Silahkan saudara-saudara jika ada pertanyaan. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, kita tadi sudah membahas 5 hal. Untuk terakhir kali saya akan mengulangi ini sembari menanti pertanyaan dari Anda.
5 hal yang kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Pertama, jalan Tuhan berbeda dengan rancangan atau jalan manusia. Maria Marta pengen Yesus segera datang ketika Lazarus sakit, tetapi Tuhan Yesus sengaja menundanya. Cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara kita. Yang kedua yang kita pelajari, kematian adalah bagian dari kehidupan setelah dosa merusak kehidupan manusia. Maka tak heran Yesus menangis walaupun Yesus akan melakukan mujizat membangkitkan Lazarus. Karena Yesus dan Lazarus dan Maria dan Marta punya hubungan emosional yang dalam. Karena Yesus sudah melihat bagaimana dosa merusak kehidupan manusia. Karena itu menangislah Yesus. Itu yang kedua yang kita pelajari. Kematian adalah bagian dari kehidupan ini. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Hal yang ketiga, saudara-saudara, yang kita pelajari, mujizat adalah tanda yang menunjuk pada siapa pembuatnya. Makanya menjadi salah kalau kita hanya berpusat pada mujizatnya, tetapi mujizat itu tidak membawa kita mengenal siapa pembuatnya. Dan ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia sudah mengatakan pelajaran terpentingnya dari mujizat yang akan dia lakukan. Bahwa dialah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa. Yang keempat, tidak selalu mujizat menghasilkan iman. Bisa saja malah ketidakpercayaan, bisa saja malah penolakan. Sejarah orang Israel yang penuh mujizat menunjukkan bahwa walaupun mereka berlimpah mujizat, mereka selalu bertanya, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Dan dalam kisah Yesus membangkitkan Lazarus, mujizat itu malah membuat orang mau membunuh Yesus. Yang kelima, kehidupan kita akan berakhir, dan apakah sudah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Ada pertanyaan tertera di layar dari Denny Teni. Jika manusia yang telah melihat mujizat berulang kali namun tetap tidak percaya adanya perbuatan Tuhan yang ajaib, apakah itu karena mengeraskan hatinya atau Tuhan yang mengeraskan hatinya, Pak? Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ya, saudara-saudara, ketika orang tidak percaya akan mujizat, maka dari sisi manusiawi kita akan mengatakan kalimat ini, saudara-saudara. Dia memilih untuk tidak percaya. Dia mengeraskan hatinya. Kalimat yang sama kurang lebih pernah dilakukan Alkitab untuk menggambarkan Firaun yang mengeraskan hatinya. Dengan melihat begitu banyak perkara besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Jadi saudara-saudara, yang hendak saya katakan adalah ini. Kalaupun Tuhan mengeraskan hati manusia, Tuhan itu tidak sampai harus turun tangan kok. Membuat hati manusia keras kok. Karena pada umumnya memang manusia itu tidak mudah untuk percaya. Pada umumnya manusia itu tidak mudah untuk mempercayai sesuatu. Di dalam natur yang berdosa, manusia dibiarkan saja. Hasilnya manusia akan menolak untuk mempercayai Allah. Makanya Alkitab mengatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Dengan arti apa? Di dalam diri manusia sendiri. Ketika Allah tidak campur tangan, Allah membiarkannya saja, pasti ujungnya ketidakpercayaan. Hanya anugerah Tuhan ketika Tuhan turun campur dalam hidup kita, turun tangan dalam hidup kita, anugerahnya menyapa, muncul iman. Makanya Paulus di dalam surat kepada Efesus mengatakan iman itu bukan hasil perbuatanmu, iman itu pemberian Allah. Jadi kalaupun disebut Tuhan mengeraskan hati manusia, Tuhan itu nggak perlu, oh ini misalnya manusia gitu ya, Tuhan mengeraskan hatinya, nggak perlu. Kalaupun disebut Tuhan mengeraskan hati manusia, Tuhan itu cukup tidak turun tangan atas hidup manusia. Hasilnya ketidakpercayaan. Tetapi mengapa ada orang yang percaya ketika mujizat itu terjadi? Karena anugerah Allah sudah terlebih dahulu berintervensi di dalam kehidupannya. Hidup spiritual yang mati itu telah dibangkitkan oleh Allah. Paulus mengatakannya di dalam Efesus, iman itu pemberian Allah.
Jadi semoga jelas bagi kita ya, Tuhan tidak perlu campur tangan untuk membuat hati manusia keras. Hati manusia dikeraskan oleh dosa. Namun kalau ada orang yang percaya, kita perlu yakin bahwa ada anugerah Tuhan yang pertama-tama menyapanya. Dan anugerah ini bukan perbuatan kita, itu adalah anugerah Allah. Pertanyaan yang kedua dari Pak Andreas, maksud dari ayat 16, mengapa tidak ada reaksi dari Tuhan Yesus? Ayat 16 adalah Thomas yang berkata, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita cermati di dalam konteksnya. Di dalam konteksnya sudah dijelaskan di dalam bacaan kita ayat 6, namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Tuhan Yesus menunda. Ya, terus setelah menunda itu 2 hari, ayat 7 dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Artinya, mari kita ke sana, ke tempatnya Lazarus itu setelah ditunda 2 hari. Murid-murid, ayat 8 berkata, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maukah engkau ke sana? Loh, ini baru-baru ini mereka ingin membunuh kamu di sana, Yesus. Masa kamu masih mau ke sana? Jawaban Yesus adalah ada 12 jam dalam sehari, siapa berjalan siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Jikalau seorang berjalan malam hari, kakinya terantuk karena terang itu tidak ada di dalam dirinya. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang membunuh itu ingin membunuh itu karena tidak melihat terang di dalam diri Kristus. Tetapi ia ingin melakukan kehendak Tuhan. Walaupun resikonya sudah diingatkan para murid bahwa orang-orang Yahudi akan membunuh engkau. Nah, tetap itulah yang menyebabkan Thomas berkata, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Jadi Thomas ini sudah pasrah gitu ya. Tuhan Yesus sudah ada di tempat yang benar, kenapa malah kembali ke tempat orang yang akan membunuhnya? Tuhan Yesus mengatakan mereka membunuh karena mereka tidak melihat terang di dalam dirinya. Dan Tuhan Yesus memutuskan tetap akan menghadapi resiko itu. Dan Thomas menjawab, oke, kalau kayak begitu, mari kita mati bersama-sama dengan Dia. Mari kita ambil resiko ini, mati di tangan orang yang membenci. Barangkali itu yang menyebabkan Tuhan Yesus tidak merespons apa yang dikatakan Thomas. Tidak digubris. Karena Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa Dia tahu Dia harus datang untuk apa. Dan pikirannya Thomas adalah kita mati di sana. Bersama dengan Dia. Tapi Yesus bilang enggak. Yesus diam. Seolah mengingatkan berulang kali Dia sudah menegaskan bahwa Dia akan mati bukan di Betania, tetapi di Yerusalem. Alkitab mencatat antara Betania dan Yerusalem ayat 18, 2 mil jaraknya. Kalau 1 mil 1,5 kilo kurang lebih, 2 mil berarti 3 kilo tidak terlalu jauh. Tetapi 2 tempat itu berbeda. Jadi maksud dari ayat 16 itu adalah Thomas sudah ngelihat kalau kita kembali ke situ kita akan mati. Yesus akan mati, mari kita mati bersama dengan Yesus. Yesus tidak menggubrisnya, dugaan saya, karena Yesus tahu. Dia akan mati, bukan di Betania, tapi di Yerusalem. Nah, semoga itu menjelaskan bagi kita untuk memahami mengapa Thomas mengatakan kalimat seperti itu. Dan itu tidak terjadi, bukan? Thomas dan murid-muridnya tidak mati bersama dengan Yesus, malah mereka menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Terima kasih Pak Andreas, semoga cukup jelas menjelaskan bagi semua.
Nah, ada pertanyaan dari Mira Hartawan. Jadi anugerah itu tidak untuk semua orang, hanya yang dipilih Tuhan saja. Yang ingin saya katakan, Tuhan itu memberi kita apa yang seringkali disebut sebagai anugerah yang bersifat umum. Semua orang mendapatkannya. Kehidupan, rezeki. Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan jahat, menerbitkan hujan bagi orang yang baik dan jahat. Ada anugerah yang bersifat umum yang diterima oleh semua orang. Tetapi untuk percaya kepada Kristus, kita tahu kalau Paulus menjelaskannya di dalam kitab Efesus, bahwa kita ini udah mati di dalam dosa kita. Tetapi Allah membangkitkan kita. Efesus pasal yang kedua. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Anugerah yang bersifat umum untuk semua orang, anugerah yang bersifat khusus, kelahiran kembali, kehidupan baru diberikan bagi sebagian orang. Apakah Allah tidak adil? Kalau berbicara tentang keadilan, maka upah dosa adalah maut, semua harus berakhir pada kematian. Dia disebut anugerah karena dia diberikan dari kerelaan hati, dari kemurahan hati Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi kita bisa mengerti, saudara-saudara, bahwa semua orang mendapatkan anugerah yang bersifat umum, sebagian orang mendapatkan kasih karunia yang khusus, yang membangkitkannya dari kematian dan dosa. Allah tidak adil jika berbicara keadilan, semua mendapatkan maut. Tetapi kasih karunia selalu melampaui keadilan itu. Ya, betul Bu, anugerah umum untuk semua orang, sementara anugerah yang menyelamatkan bagi sebagian orang. Kalau kita membaca ayat-ayat tertentu, misalnya dari Roma pasal 8, ayat 28 hingga 29, kita mendengarkan dengan lebih jelas misalnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Siapa mereka yang mengasihinya? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kemudian ada uraian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua yang dipilih dari semula ditentukan. Ada aspek pemilihan yang Allah lakukan, dan aspek bagaimana Allah merencanakan untuk memanggil orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Semoga itu menolong kita. Saya menyadari diskusi atau perdebatan tentang ini berlangsung sepanjang sejarah. Antara apa yang biasa disebut pemahaman yang Calvinistik, yang percaya pada predestinasi, pemilihan sebelumnya, predestinasi itu tunggal, Tuhan hanya memilih sebagian untuk diselamatkan, atau predestinasi itu ganda, Tuhan memilih sebagian untuk diselamatkan, sebagian untuk tidak diselamatkan. Dengan apa pemahaman yang sering disebut sebagai Arminian, bagaimana kehendak bebas manusia itulah yang memberikan kesempatan bagi orang untuk percaya, tetapi orang percaya atau tidak ada di tangan orang itu. Nah, sejarah gereja diisi dengan diskusi atau percakapan tentang itu cukup panjang. Dan dari penjelasan saya rasa Bapak Ibu mengerti posisi teologis saya. Apakah mukjizat hanya diberikan kepada orang yang percaya saja? Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Terima kasih Bu Minarni untuk pertanyaannya. Ujung dari mukjizat adalah agar manusia kenal Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana memperlakukan manusia. Jadi, ada yang perlu pakai mukjizat supaya jadi percaya, ada yang tanpa mukjizat tetapi sudah percaya. Bagaimana mungkin Pak tanpa mukjizat percaya? Iya, Tuhan Yesus pernah mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat aku namun percaya.
Segala hal yang tertulis di dalam kitab ini, di dalam Yohanes itu dituliskan supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi kita bisa menjadi percaya ketika firman diberitakan oleh kita. Iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau sebagian orang bisa percaya melalui firman yang diberitakan, that's enough. Sebagian orang butuh mujizat untuk membuat dia percaya, Tuhan bisa melakukannya. Tetapi tidak selalu mujizat berujung pada kepercayaan, kadang ketidakpercayaan. Bu Peggy, berarti tidak semua orang mendapatkan anugerah keselamatan? Jawabannya iya, Bu. Dalam Roma tadi ditegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti Tuhan sudah punya rencana untuk memanggil seseorang. Wah, kalau kayak begitu, kalau anugerah keselamatan tidak untuk semua orang, Pak. Buat apa saya melakukan penginjilan? Loh, penginjilan justru bertitik tolak pada keyakinan bahwa ada orang yang akan merespons. Karena anugerah Allah terlebih dahulu menyapa mereka. Jadi kita tidak boleh bertepuk dada karena khotbah kita, karena KKR kita, orang menjadi percaya. Enggak. Orang menjadi percaya karena anugerah Tuhan terlebih dahulu sudah menyapa hidup orang itu. Pemberitaan kita adalah sarana di mana orang itu akan merespons kepada anugerah itu. Dan ingat, kita tidak pernah tahu siapa yang mendapatkan anugerah itu, siapa yang bukan. Kita tidak akan pernah tahu. Predestinasi topik yang selalu didiskusikan. Iya, Bu, sebenarnya saya itu menghindari percakapan yang berujung ke sana begitu, karena saya tahu tidak mungkin selesai dalam satu sesi, tetapi baiklah, nggak ada yang salah dengan itu, diuraikan sedikit. Ya, adakah pertanyaan yang lain? Saya tadi melihat pertanyaan dari sastra, tetapi saya tidak menemukannya di sini. Apakah Pak Sastra meninggalkan pertanyaannya di tempat yang lain? Bentar ya. Tadi ada tulisan, ada semacam komen dari Pak Sastra, tapi saya tidak menemukannya ada di mana. Kalau Bapak Ibu menemukannya, bisa bantu saya tolong untuk menuliskannya di situ. Oke. Ya. Kita akan akhiri ya, kita udah kurang 3 menit, semuanya akan berakhir supaya ini bisa direkam dengan baik. Saya ulangi dengan sangat kilat bagi mereka yang baru bergabung. 5 hal yang kita pelajari dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. Pertama, jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Marta dan Maria ingin Yesus segera datang, tetapi Yesus punya rencana sendiri. Yang kedua, kematian adalah bagian dari kehidupan kita setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Kita akan mati, kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Itu sebabnya Yesus menangis. Yang ketiga, mujizat adalah tanda yang menunjuk pada siapa pembuatnya. Sebagian orang butuh mujizat untuk itu, sebagian orang percaya pada firman, pada kitab suci. Tetapi kita tahu mujizat itu tidak untuk berhenti dinikmati di situ, tetapi menunjuk kepada Kristus. Yang keempat, tidak selalu mujizat menghasilkan iman. Bisa jadi malah ketidakpercayaan. Dalam kisah Yesus, yang terjadi adalah mereka justru ingin membunuh Yesus setelah mujizat itu. Jadi jangan berpikir ujung dari mujizat selalu adalah iman. Yang kelima, kehidupan kita akan berakhir. Kita melakukan banyak investasi untuk masa depan kita di dunia ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita melakukan sesuatu untuk masa depan kita di kekekalan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dengan saya. Minggu depan akan ada pemahaman Alkitab lain. Jadwal bisa diikuti di akun media sosial GKI Ngagel. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk interaksinya, dan untuk tanya jawabnya selama hampir kurang lebih 1 jam ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan izinkan saya pamit terlebih dahulu.